umur 13 atau 14 tahun saat kejadian itu tahun 2001 kalau nggak salah ya. Event 11 September. Pernah dengar? Gue pernah dengar, Pak. WTC good aja ya. Pernah dengar? I don't know more about 9/11, so I don't know about that. Yes. Jadi lo pengen tahu yang soal teroris Islam itu bukan sih yang mereka nabrak gedung WTC pakai pesawat? I just know Osama bin Laden. He is a terrorist. Yang mati di jalan Islam itu, yang membela Islam tapi ngebom-bomin orang. Saya mikirkan orang yang ada dalam pesawat itu, saya mikirkan orang yang ada dalam gedung itu, bagaimana keluarga mereka seperti apa. Saya sama sekali tidak terbayang kalau ada teroris atau apa. Yang saya tahu itu hanya kecelakaan pada saat itu. Ya saat itu kan narasi di berita seingat saya itu Amerika diserang sama teroris, WTC, World Trade Center diserang sama teroris, dan saat itu ya saya percaya aja. Dan ketika saat sekarang muncul teori konspirasi, Di satu sisi mungkin secara tidak langsung memang Amerika itu kalah habis-habisan karena peristiwa 9/11 itu. Tapi di sisi lain itu sebenarnya juga menjadi senjata bagi Amerika untuk melakukan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya untuk ke negara-negara lain gitu. Maksudnya ketika dia ingin intervensi ke negara lain gitu, itu bisa dengan alasan peristiwa 9/11 gitu. Some of my students, they were still very young. When it was happened, and now they are reading the materials that are not really written by a good source. I keep telling my students, please try to find a book that is more scientific, which are not only spread the hatred. Yang saya tahu setelah kejadian itu Amerika menginvasi Irak, dan sampai sekarang itu belum juga selesai, dan saya rasa jadi timpang tindih. Some of them are still don't have a clear understanding that this is much complex issue than only the US wants to take a revenge. dengan Obama sebagai presiden yang latar belakangnya ada perubahan gitu sedikit pandangan pandangan termasuk pihak Islam itu, negara-negara Islam terhadap Amerika. We can choose to be defined by our differences and give in to a future of suspicion and mistrust. Or we can choose to do the hard work of forging common ground and commit ourselves to the steady pursuit of progress. It's not the religion we have to fight, but the people who use the religion to become a bad person or to pursue that political views to impact the world. That's what we have to fight.
significant numbers of my students, for example, who can see it, who can see that there should be no problem with people having different religion. We have to solve it together because it's not only about one nation gitu, it's about us, one world. Saya akan menceritakan apa yang menurut pendapat saya seperti itu gitu, apa yang saya ketahui ya. Selebihnya mungkin saya nggak akan terlalu mendoktrin dia seperti apa. We need to respect each other to make peace, not killing each other. As an Indonesian, yeah, my message is education is more important than anything. No differences, Islam, what Christian or what, we have to be together because it's it's humanity gitu. It's for our generation. Jangan tertipu gitu, maksudnya mereka kan bawa-bawa nama Islam gitu, bawa-bawa tentang maksudnya mereka tuh membela Islam kayak gitu. Jangan terpengaruh lah, itu kan belum tentu, nggak mungkin dong Islam tuh bunuh-bunuhin orang, nggak mungkin mereka ngebom orang yang nggak bersalah kayak gitu. Jadi ya sesuai agama aja lah, nggak usah terbudaya sama teroris. Hati-hati aja deh sama teroris gitu aja, soalnya kan teroris udah mulai banyak kan, pastinya pasti dia bisa ngelakuin suatu hal yang dia mau secara maksa apa gimana gitu, makanya ya pokoknya hati-hati aja deh. Jangan sampai ada teroris lagi, soalnya kan itu merugikan banyak orang. Mungkin mereka cuma ngebenci beberapa pihak, tapi yang kena kan imbasnya banyak, bukan satu orang itu doang atau satu kelompok itu doang. Jangan terlalu percaya sama orang. Terus megang kuat prinsip diri aja. I hope it's never happen again.